الحمد لله الحمد لله الخالق الأول المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت قهره وهم له عبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطرحون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه لقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة فعما كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال فكله فضلا أتى ورحمة وكله حكم هدى وحكمة وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال وهو بحق الشكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل صوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال وأسوة المكروب في اصطباري في كل ما قاس من الكفار حتى رمي بالفرث والأحجار وما دعا إلا على رجالي وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلال والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة ملته محفوظة من فترة على الهدى دأبا بلا انفصال اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبعد فإن الحق أفضل مسلك سلكت وتقوى الله خير بضاعتي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة أيها العباد wahai sekalian hamba-hamba Allah Ta'ala menciptakan kalian dan memerintahkan kepada kalian untuk selalu taat dan takut dan takwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memanggil setiap orang yang beriman sepanjang zaman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Dan Rasulullah, beliau adalah pemimpin ahli takwa. Beliau adalah sumber takwa. Tidak ada ketakwaan melainkan sumbernya dari Nabi Muhammad. Dan tidak ada ketakwaan melainkan di dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Dan tidak ada ketakwaan melainkan dimotori dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis sahih beliau menyatakan sambil menunjuk ke dalam dadanya dan berkata at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna at-taqwa ha huna. 3 kali beliau berucap taqwa adalah di sini, taqwa adalah di sini, menunjuk kepada dirinya, sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya versi takwa yang hakiki ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil dari Nabi Muhammad. Semakin erat koneksi kita dengan Rasulullah, maka semakin besar takwa yang kita dapat, takwa yang kita raih. Dan beliaulah yang bersabda di dalam hadis, "Inna a'lamakum billahi wa atqakum bihi ana." Yang paling berilmu di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian adalah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takwa dan ilmu mewariskan takwa. Barang siapa yang ilmunya tidak membuahkan takwa, yang pengetahuan yang dia dapat tidak membuahkan takwa kepada Allah,
tidak membuahkan rasa takut dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu cuma istilahnya aja ilmu, jauh daripada hakikatnya. Wahai para penuntut ilmu, wahai para pencari ilmu, wahai para pengemban ilmu, wahai para penyebar ilmu, sesungguhnya ilmu mewariskan takut dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang membukakan kepada pemikiran kita bahwasanya Allah Maha mengetahui. Allah yang menciptakan alam semesta. Apa kegunaan dari pengetahuan, pengenalan seseorang? Dia dapat membuat pesawat tanpa awak, ataupun katakanlah menurut klaim mereka mengirim sesuatu ke bulan atau ke Mars atau kemanapun juga. Akan tetapi dengan segala pengetahuan yang dia punya tersebut, dia nggak tahu dari mana dia berasal, kemana dia menuju, dan kemana dia kelak akan kembali, dan kenapa dia ditempatkan di muka bumi ini. Hal yang paling mendasar adalah itu, kenapa dia ditempatkan di muka bumi ini, dari mana dia datang, dan kemana dia menuju. Dan inilah kita terakhir di alam dunia ini. Dari mana kita menuju kemana, dan kenapa kita ditempatkan di sini. Ini adalah pengetahuan yang paling mendasar. Barang siapa yang keilmuannya, pengetahuannya membuat dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu siapa pencipta dia, maka apa guna daripada pengetahuan tersebut? Sehingga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'am bal hum adall. Pengetahuan yang diklaim tersebut, yang mereka punya bagaikan hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan, waliyadzubillahi min dzalik. Sehingga diungkapkan bahwasanya ibaratnya ketika seseorang tersadar, terbangun, dia berada di dalam sebuah kereta. Dan di dalam kereta ada orang yang sedang membaca, ada orang yang sedang mengetik, ada orang yang sibuk dengan gadgetnya, ada orang yang sedang makan, ada orang yang sedang tertawa dan berbincang-bincang. Dia tersadar di dalam sebuah kereta. Orang yang berakal, maka dia akan berpikir, saya ada di mana? Di dalam sebuah kereta. Dari mana saya datang? Dan kereta ini menuju kemana? Dan kenapa saya ditempatkan di sini? Orang yang cerdas akan berpikir, mengasah akalnya untuk menggali pengetahuan yang paling mendasar dulu sebelum dia melakukan apa-apa. Dari mana dia datang? Kereta ini datangnya dari mana? Menuju kemana? Dan kenapa dia ada di situ? Untuk apa dia ada di situ? Namun orang yang bodoh akan menjadi latah. Ngelihat orang tertawa, ikut tertawa. Ngelihat orang makan, ikut-ikutan makan. Ngelihat orang berbincang, ikut-ikutan berbincang. Ngelihat orang sibuk dengan gadget, ikut-ikutan bersama mereka. Sesungguhnya pengetahuan tersebut bukan latah, ngikut kepada apa yang dia lihat di masyarakat. Akan tetapi pengetahuan, mencari tahu dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandai-pandailah dalam bersikap. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi, menyembah kepada aku. Firman Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Dan Allah Ta'ala mengirim para nabi-nabi, mengirim para rasul untuk mengingatkan kita yang tersadar di kereta duniawi ini, bahwasanya kalian diciptakan oleh Allah dan kalian semua akan kembali kepada Allah, dan kalian dinas di muka bumi ini dalam kereta dunia ini, suatu dinas, diberikan SOP dengan diturunkannya Al-Quran, dengan disampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan. Kita di sini diberikan tugas, ada list, ada daftarnya, dan itu yang harus kita tekuni. Dan list tersebut harus kita jalankan saat kita dinas di dunia ini. Kalau memang betul kita pegawainya Allah, kalau memang kita petugasnya Allah, punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidup di dunia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam tugas. Ada tugas salat, ada tugas berbuat kebajikan, ada tugas birrul walidain, ada tugas sambung silaturahmi. List dari Allah Subhanahu wa taala, dan diutus kepada kita untuk mengingatkan kita, orang yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Sesungguhnya aku adalah jatah kalian dari para nabi-nabi, jodohnya kita Nabi Muhammad. Dan jatahnya Nabi Muhammad dari sekian umat, yang dipilih menjadi umatnya Nabi adalah kita sekalian, dan kalian adalah jodohku. Jatahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik nasibnya kita, sebaik-baik jatahnya kita, sebaik-baiknya jatah adalah jatahnya kita yang berjodoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau mengatakan, tidak ada satu pintu kebaikan pun melainkan aku telah tunjukkan kepada kalian dan aku bukakan. Tidak ada satu keburukan pun melainkan aku telah peringatkan agar kalian jangan terjeblos dalam hal tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW demikian cinta kepada umatnya hingga beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga, kata Rasulullah SAW. Semua umatku masuk surga. Illa, kecuali man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau, ya dia yang tidak mau. Ditanya, wa man ya aba ya Rasulullah? Memang ada yang tidak mau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man 'asani, yang melanggar aku, yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka berarti dia enggak mau. Dia yang tidak mau. Dalam kalimat ini lihat kalimat yang penuh kasih sayang dan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta apa sih dari kita? Apa Nabi minta dibelikan motor? Apa Nabi minta dibelikan handphone? Apa Nabi minta sumbangan kepada kita? Sama sekali Nabi tidak minta apa-apa kepada kita. Beliau mengajak kita bukan untuk menguntungkan beliau, tetapi untuk menguntungkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dalam hadis yang lain Nabi mengungkapkan, mathali mathalukum, permisalan aku dan kalian, kamathali rajul awqada nar, seperti seseorang yang di malam hari dia menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Maka ketika api unggun menyala, ada api unggun di situ, maka binatang, serangga berbondong-bondong lari, terbang masuk ke dalam api. Dan orang ini mencegah serangga tersebut jangan masuk ke dalam api, menghalau serangga itu jangan sampai masuk ke dalam api. Maka Nabi Muhammad mengatakan, dan aku kalian seperti serangga tadi, dan aku seperti orang tadi. Dan Nabi menyebutkan permisalannya, wa ana akhidun bihujazikum, aku untuk menyelamatkan kalian jangan sampai masuk ke dalam api, aku memeluk pinggang kalian. Akhid bihujazikum, aku memeluk pinggang kalian jangan sampai kalian masuk ke dalam api, mencelakakan diri sendiri. Tidak dibilang aku memegang tangan kalian ataupun aku menarik baju kalian. Kalau tangan yang dipegang, sedikit bagian yang dipegang bisa lepas, baju bisa sobek. Akan tetapi dipeluk pinggangnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya sekuat mungkin jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Dalam Al-Qur'an Allah mensifatkan perangainya Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul kepada kalian dari kalian sendiri yang dikenal dari kecilnya, dari mudanya, track recordnya sallallahu alaihi wasallam al-aminil ma'mun, manusia yang teramanatkan. Yang mana beliau itu azizun 'alaihi ma 'anittum, kalau kalian menyimpang, Rasul yang sedih. Kita belum menyesal, kita belum bersedih, Rasul sudah menyedih, sudah bersedih. Kalau kita sakit, Rasul yang bersedih. Sampai Nabi bilang bahwasanya tidaklah salah seorang umatku tertimpa duri di kakinya, melainkan aku yang turut merasa sakit, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Rasulullah telah merindukan kita sebelum kita lahir ke dunia ini? Beliau haris alaikum, demikian perhatian kepada kalian, berupaya jangan sampai ada umat yang masuk ke dalam api neraka. Waktu Allah Ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Allah akan memberi anugerahnya kepada engkau hingga engkau ridha, hingga engkau puas. Nabi berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, la arda wahad min ummati yadkhulun nar. Tuhanku, Tuhanku, saya tidak ridha, saya masih belum puas kalau ada satu umatku yang masuk neraka.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah ketemu kita? Kapan Rasulullah ketemu bapak kita? Tapi beliau sudah merindukan kita dari 15 abad yang lalu. Mencintai kita, melindungi kita, menjaga kita. Beliau menanam kebaikannya untuk sampai kepada kita dari 15 abad yang lalu. Kita baru cinta sama Nabi Muhammad baru kemarin. Baru berapa minggu, baru berapa bulan, baru berapa tahun. Oh, sudah 100 tahun. Nabi dari 1500 tahun yang lalu. Telah merindukan kita, telah mencintai kita. Kalau kita nggak bisa tidur, merindukan Nabi Muhammad, baru kemarin. Nabi Muhammad dari 15 abad yang lalu. Di antara sahabat-sahabatnya duduk di tengah malam, menghembuskan nafas sambil mengeluh dan berkata, "Lau ra'ayna ikhwanana." Beliau menghembuskan nafas dan berkata, andaikan aku dapat melihat saudara-saudaraku saat ini. Sahabat bilang, "Alasna ikhwanuk." Kami saudaramu ya Rasulullah, antum ashabi. Nabi bilang, kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu? Ikhwani, saudaraku yang aku rindukan. Kata Rasulullah, adalah qaum ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni. Mereka generasi yang datang setelah aku wafat. Mereka beriman kepadaku sedang mereka enggak pernah bertemu, enggak pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah. Engkau yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Coba mengaca, bercermin, lihat wajahmu, wajah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita sendiri ketika melihat wajah kita enggak pantas dirindukan oleh dosen, enggak pantas dirindukan oleh kawan. Kita tahu keburukan kita sendiri, apalagi wajah kita mau dirindukan oleh Nabi Muhammad. Tapi betul, Nabi merindukan kalian, mencintai kalian jauh sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang kita balas untuk Nabi Muhammad? Nabi enggak minta apa-apa dari kita. Nabi cuma ingin setiap individu dari kita selamat dari api neraka. Nabi cuma ingin setiap individu dari kita tidak memiliki sifat yang tercela, berhias dengan sifat yang baik. Nabi cuma ingin kita mendapatkan pahala. Nabi cuma ingin kita masuk ke dalam surga sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bilang semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Nabi enggak bilang kecuali yang maksiat. Nabi cuma bilang kecuali yang tidak mau. Kecuali kalau dia tidak mau. Yang man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Yang tidak mau, Nabi tidak bilang dia di neraka. Tidak. Nabi tidak mengatakan yang man asani, yang bermaksiat kepadaku, berarti dia yang tidak mau. Nabi enggak bilang yang maksiat kepadaku berarti dia di neraka. Nabi enggak bilang demikian. Walaupun pemahaman kita seperti itu. Tapi Nabi bilang yang bermaksiat kepadaku berarti dia yang tidak mau. Tapi ketahuilah, walaupun dia tidak mau, Rasulullah tetap berupaya mau memasukkan orang itu ke dalam surga sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak mau, Nabi tetap mau. Sampai di dalam hadis sahih, Nabi bilang, "Syafaati li ahlil kaba'ir min ummati." Syafaatku, udah jalan terakhir. Syafaatku aku peruntukkan untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Walaupun dia enggak mau, tetap Nabi mau menyelamatkan. Tetap Nabi mencari sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu ayo layakkanlah diri kita, layakkan mata kita agar dapat melihat Nabi Muhammad. Pantaskan tangan kita untuk dapat menyelami tangan Nabi Muhammad. Pantaskan telinga kita, sucikan, sterilkan untuk bisa mendengar ucapan Nabi Muhammad besok kelak di hari kiamat. Dan sesungguhnya orang yang paling sial adalah orang yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Sterilkan matamu agar dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkirkan segala hal yang dimurkai oleh Nabi Muhammad. Di rumahmu, di handphonemu, di hatimu, idolakan yang pantas diidolakan. Orang yang tidak mau mencintai, mengidolakan orang yang pantas seperti Nabi, sahabat, ahlul bait, aulia wassalihin, mereka pantas diidolakan, mereka pantas dicintai. Barang siapa yang tidak mau mencintai orang yang patut untuk dicintai, yang patut diidolakan dan diteladani, maka dia dihukum oleh Allah dengan mencintai yang tidak pantas, dengan meneladani yang tidak pantas. Hati manusia harus mencinta. Pilihannya dua, mencintai yang pantas atau mencintai yang tidak pantas.
Mencontoh, pasti. Pilihannya dua, mencontoh yang pantas dicontoh atau yang tidak pantas dicontoh. Jangan kamu memfollow, jangan kamu mengikuti, jangan kamu mengidolakan, kecuali orang yang kamu besok hari kiamat ingin bersama dia. Adapun yang hari kiamat kamu tidak mau bersama dia, nah kenapa kamu ngikut dia di dunia? Kenapa kamu memfollow dia di dunia? Kenapa kamu mengidolakan dia di dunia? Ibadallah, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ghafara li wa lakum kulla dhanbin 'azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Azim ladillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ibadallah. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayuhal ibad, wahai sekalian hamba Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat ihsan, dengan orang yang berbuat baik. Segala keilmuan ada pada diri Nabi Muhammad, ambil ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari semua ilmu silahkan. Akan tetapi jangan lupa ilmu yang berkaitan tentang cara pengabdian kepada Allah, yang mana kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Apa gunanya tahu cara mesin bekerja, akan tetapi dia nggak tahu cara sholat, nggak tahu cara sujud yang benar. Apa gunanya dia mengetahui daripada cara pesawat menjadi terbang, namun dia nggak tahu cara membaca Fatihah dengan benar. Kamu dalam kuburmu tidak bakal ditanya berapa mobil yang kamu buat, berapa pesawat tanpa awak yang kamu ciptakan, berapa bom nuklir yang bisa kamu buat. Tetapi yang ditanya, man rabbuka, man nabiyuka. Yang ditanya adalah tentang kebersihan hatimu, yang ditanya tentang sholatmu, yang ditanya tentang keluargamu menutup aurat. Itu yang ditanya besok di dalam kuburan kita. Silahkan menuntut ilmu, boleh silahkan, tetapi ada ilmu yang primer, yang prioritas. Jangan kita lalaikan keilmuan yang prioritas tersebut. Perbagus bacaan Fatihahmu, perbagus sholatmu, perbagus adabmu, perbagus akhlakmu. Ilmu banyak kalau nggak ada akhlak, apa gunanya? Ilmu banyak akan tetapi kurang ajarnya juga banyak, apa gunanya? Dan sungguh di zaman sekarang banyak istilah-istilah yang disebutkan keilmuan, akan tetapi ketidakkemanusiaan. Di zaman sekarang orang mengklaim kemajuan, negara yang maju. Kenapa dia maju? Dia punya nuklir, punya senjata pemusnah massal. Sebentar. Punya senjata untuk membinasakan manusia secara masif. Dia bilang itu negara yang maju teknologinya. Kenapa? Bisa membunuh orang sebanyak-banyaknya. Itu negara, bukan negara maju. Negara primitif, membantai. Kenapa? Senjata pemusnah massal, bukan senjata pemberi manfaat massal, bukan senjata pemberi makan massal, bukan senjata penolong massal, bukan senjata pemersatu massal,
bukan senjata penyayang masal, di mana kemajuan yang hakiki? Nabi Muhammad SAW, senjata beliau rahmat, kasih sayang, mempersatukan umat sallallahu alaihi wasallam. Tangan beliau enggak pernah memukul hewan, manusia, budak, wanita, anak kecil, bahkan binatang enggak pernah dipukul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama itu bukan jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi ayyah bikum min ibadihi jinnihi wa insihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin mubidil 'ida اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ضل عبدا به اهتدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خليفة نبيك على تحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وارض اللهم عن ناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر ابن الخطاب وارض اللهم عن ذي النورين تالي أي القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وارض اللهم عن إمام أهل المشارق والمغارب وليث بن غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وارض اللهم عن ريحانتي رسول الله سيدنا الحسن والحسين وأمهما سيدتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة الرضا جميع أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وعن عم رسول الله حمزة وعباس وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين أذل الشرك والمشركين اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغيثك اللهم إنا نسترحمك اللهم إنا نستكفيك اللهم إنا نستعفيك اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والقحط والجور والجدب والظلم جميعا والفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزلازل والبلايا ما ظهر منها وما بطن ارفع عنا اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت عاجلا غير عاجل في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله تعالى أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.